semua, selamat datang di YouTube kami. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai isu gender, terutama mengenai perempuan. Kenapa sih harus perempuan? Karena perempuan sering sekali dijadikan sebagai objek diskriminasi. Kenapa? Karena perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah dan juga tidak bisa apa-apa. Akibatnya perempuan sering sekali kehilangan kesempatan untuk lebih maju, baik saat sekolah, bekerja, dan bahkan setelah menikah dan mempunyai anak. Banyak sekali stereotip yang mengatakan bahwa perempuan itu harus jadi orang yang kalem. Perempuan itu nggak usah capek-capek sekolah, karena nanti menikah juga mengurus anak. Perempuan itu harus nurut loh, dan banyak sekali stereotip yang mengatakan perempuan harus ini dan harus itu. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai isu gender ini di YouTube kami. Selamat menyaksikan. Diskriminasi terhadap perempuan. Yang pertama, perempuan itu lemah. Anggapan tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, baik secara verbal dan non-verbal. Apa sih bedanya pelecehan verbal dan non-verbal terhadap perempuan? Pelecehan verbal dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, sistem sosial patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek bahan godaan para laki-laki. Contohnya catcalling. Saya akan beri contoh catcalling tuh. Hai cewek, senyum dong. Senyum dong, biar kayak manis gitu loh. Senyum dong. Ya, contohnya seperti itulah. Nah, itu sedikit contoh tentang catcalling. Sekarang saya akan lanjutkan pelecehan nonverbal atau disebut pelecehan fisik, sering terjadi dengan gerakan seksual yang tidak diinginkan seperti menyentuh, menyubit, menepuk, dan bahkan sengaja menyentuh tubuh orang lain. Biasanya itu laki-laki kalau menyentuh bahan-bahan ya begitulah. Terima kasih. Victim blaming. Sering terjadi bahwa seksual harassment atau pelecehan seksual ini menyalahkan para perempuan. Banyak yang berkata, itu kan salah perempuan sendiri. Ngapain pakai baju seksi? Ngapain keluar malam-malam? Atau juga para pelakunya menganggap, dia gak akan berani melawan juga. Padahal, seharusnya bukan para wanita ini yang disalahkan. Baru-baru ini beredar video seorang ibu yang sedang berjalan keluar dengan pakaian yang tertutup, bahkan menutupi bagian dadanya. Akan tetapi dilecehkan oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor untuk meraba dada ibu tersebut. Maka perempuan tidak boleh dipersalahkan, melainkan sebagai korban. Kenapa orang berani melakukan hal tersebut terhadap perempuan? Kita balik lagi dengan banyaknya pernyataan kalau kaum perempuan disebut kaum yang lemah. Dimana kalau terjadi pelecehan, kaum perempuan tidak bisa melakukan apa-apa, atau bahkan dianggap tidak berdaya. Sehingga dari banyaknya anggapan tersebut, membuat kita sebagai kaum perempuan merasa kehilangan rasa percaya diri, menimbulkan rasa cemas, khawatir, atau bahkan untuk menuntut haknya pun, kita takut dikira salah. Hal ini banyak terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga lingkungan kerja. Baru-baru ini viral di media sosial, curhatan seorang perempuan yang bekerja sebagai tukang pijat online. Pada saat itu, perempuan tersebut menerima orderan pijat oleh seorang laki-laki yang berada di Hotel X. Perempuan tersebut mendapatkan perintah yang bernada seksual, dengan diiming-imingi akan diberikan tip yang lebih besar dari sebelumnya. Pada akhirnya, si wanita itu menolak dan berujung penilaian atas jasa pijat perempuan tersebut yang sangat rendah, sehingga berakibat pada pekerjaannya. Bahkan banyak kasus orderan online pijat yang mengaku dirinya perempuan agar mendapat jasa pijat dari perempuan lagi. Data pelecehan seksual di Indonesia. Pada Juni tahun 2019 telah dilakukan penelitian oleh YouGov Omnibus menemukan bahwa 3 dari 10 perempuan di Indonesia
telah mengalami pelecehan seksual, atau sekitar 31% wanita di Indonesia mengalami pelecehan seksual dibandingkan dengan pria sebanyak 7%. Dari mereka yang mengalami pelecehan seksual, hanya 2 dan 5 wanita di Indonesia yang melaporkan atau memberikan insiden tersebut, atau sekitar 43%. Di antara mereka melaporkan insiden tersebut, ada sebanyak 55% yang memberitahu kepada teman, 46% kepada keluarga, dan kepada polisi sebanyak 8%. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa perempuan di Indonesia tidak melaporkan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya. Hal ini dikarenakan yang pertama, mereka merasa malu, yang kedua, mereka merasa tidak dipedulikan, bahkan ditolong, dan yang ketiga, mereka merasa takut dengan dampak yang terjadi pada dirinya. Namun dengan seiringnya waktu, perempuan-perempuan di dunia membuat suatu gerakan agar perempuan mendapatkan kembali haknya, tidak didiskriminasi orang, dan yang terpenting saling mensupport dengan sesama perempuan. Dan dengan adanya gerakan ini, orang-orang dapat lebih terbuka membicarakan tentang masalah sex harassment. Terima kasih. Mengapa angka pelecehan seksual masih tinggi? Yang pertama, rap kultur, di mana lingkungan sosial masih menganggap bahwa pelecehan seksual dan kekerasan masih dianggap lazim. Biasanya wanita sering disudutkan. Yang kedua, victim blaming, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana perempuan masih sering disalahkan karena dianggap sebagai objek yang mengundang terjadinya pelecehan seksual. Dan yang ketiga, kurangnya edukasi menyeluruh akan perilaku menyimpang, mengenal seksual dan kekerasan seksual. Hari Perempuan Sedunia jatuh pada tanggal 8 Maret, di mana pada tahun 2020 sebagai contohnya di Indonesia, sebuah organisasi yang menjadi aksi gerak perempuan yaitu Women's March melaksanakan kegiatan turun ke jalan bergabung dengan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan yang disingkat Gerak Perempuan, mensosialisasikan pentingnya pemenuhan hak perempuan. Gerakan ini juga dilaksanakan di 10 kota besar di Indonesia. Kini semua perempuan di Indonesia mulai beranjak untuk menuntut hak para perempuan agar diberlakukan sama dan tidak diskriminasi. Dengan pembahasan mengenai isu gender ini, diharapkan agar kesetaraan gender terus dihormati oleh siapapun, dengan menganggap penting konveksi DUHAM dan CEDAW, di mana tidak ada diskriminasi dan bahwa HAM setiap orang itu sama. Khususnya bagi perempuan, bahwa sudah seharusnya perempuan tidak dianggap rendah dan diperlakukan tidak adil. Dengan kasus yang terjadi di Indonesia, semoga menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk melakukan pengesahan rancangan undang-undang yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, represi terhadap perempuan dalam berbagai sektor,
Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk bagi kita semua. Om Santi Santi Santi.